yang benar itu nggak mungkin salah karena dia mengaku nabi, dan apa yang disampaikan itu tentu dari Tuhan, kata dia. Ini yang mau saya tanggapi, tapi mari kita dengarkan dulu kata Muhammad Nuruddin ini. Dia pernah kuliah di Al-Azhar Al-Qahirah. Yang beberapa kali diajukan kepada saya terkait bagaimana caranya kita merasionalisasi hal-hal gaib. Kita percaya surga, neraka, malaikat, alam akhirat dengan segala rinciannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalkannya? Nah, itu pertanyaannya. Pertama harus kita bedakan teman-teman sekalian antara sesuatu yang berada dalam jangkauan akal dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan akal. Nah, hal-hal gaib yang kita percayai, surga, neraka, malaikat dengan segala rinciannya itu termasuk sesuatu yang keberadaannya dimungkinkan secara akal. Jadi tidak ada kemustahilan dengan mempercayai malaikat, surga, neraka, dan hal-hal semacamnya itu. Akal kita memungkinkan keberadaannya. Itu bukan hal yang mustahil menurut akal. Tetapi harus kita akui juga bahwa akal kita itu tidak bisa menjelaskan hakikat mereka sebagaimana adanya. Karena itu para ulama mengatakan sejauh menyangkut hal gaib kita harus merujuk pada wahyu. Nah, yang perlu dicatat dalam Islam, wahyu itu bukan hanya sesuatu yang diklaim berasal dari Tuhan, tapi dia itu sudah terbukti berasal dari Tuhan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia agung, datang ke alam semesta ini, mengaku sebagai utusan Allah. Beliau orang jujur dan terpercaya, sejarah hidupnya jelas, dan beliau datang dengan sebuah bukti yang meyakinkan berupa mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi oleh makhluk, dan karena itu kita bisa yakin bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena utusan Sang Khalik itu lalu kita menjadi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Arab itu. Saya nggak bisa percaya sama sekali, karena Arab ini tukang ngibol. Segala kibulan itu telah menipu banyak bangsa dan telah membuat banyak orang yang begitu tadinya rasional menjadi tidak rasional karena apa yang diajarkan oleh dia. Minta ampun bohongnya. Cerita 1001 malam itu bagaimana dikarang sedemikian rupa agar si permaisuri ini tidak dihabisin oleh sang suami, yaitu raja itu. Jadi dia harus mengarang cerita sehingga cerita itu adalah 1001 malam. Berarti ada 1001 malam cerita yang dibuat oleh sang permaisuri ini sebelum raja itu tidur. Jadi bobonya itu dia perlu sang istri ini membuat cerita 1001 malam itu, dan enggak habis-habisnya. Tetapi begitu 1002 malam ngek nasibnya itu. Oleh karena itu tidak ada cara satu-satunya untuk membuat dia nyawanya panjang kecuali membuat cerita kosong. Begitu juga agama ini memerlukan banyak cerita hobong untuk tetap dipercaya. Maka dilanjutkan oleh ulama-ulama baru yang pandai membuat cerita, termasuk para Habib ini, saudara-saudara. Dia membuat cerita yang tidak ada putus-putusnya gitu, sampai bagaimana meyakinkan para jemaat ini untuk nanti umroh plus. Umroh plus itu jadi umroh Mekah Madinah kemudian ke kota Tarim. Itu maksud dan tujuan dia nanti. Itu saudara-saudara. Nah, akan terus terjadi. Kenapa? Karena kebohongan-kebohongan. Tetapi karena kebohongan ini diulang-ulang ceritanya, menjadi dipercaya kebohongan ini. Nah, muncul lagi sekarang saudara-saudara, ada rambut Nabi yang sudah tersimpan 1400 tahun yang lalu. Kok masih ada? Orang rambut 1100 tahun yang lalu saja kok. Saya nggak percaya kalau ada rambut Soekarno sekarang ini. Coba buktikan ada rambut Soekarno ya, yang disimpan oleh anaknya, entah cucunya sekarang ini. Kalau ada rambut Soekarno, saya percaya ada rambut Nabi itu. Ada jenggot Soekarno, saya percaya ada jenggot Nabi ini. Kalau ada ketemu dengan sendal Soekarno gitu, sendalnya ya, sendalnya itu dicium sama mereka, dicium sambil menangis, muncul lagi ya sendal Nabi. Muncul lagi apalagi, ada baju Nabi, baju gamis Nabi itu orang maju kemudian berlutut lalu mencium baju Nabi, saudara-saudara. Dan itu jaraknya itu 1400 tahun yang lalu. Kalau ada jenggotnya, siapa yang mengambil jenggot Nabi dalam kuburnya? Ada enggak?
yang bisa mengambil jenggot Nabi dalam kubur? Atau dari Turki Utsmani yang katanya mewarisi segala rambut dan jenggot Nabi ini? Ada nggak? Kalaupun ada, saudara-saudara, ini lipstick saya kok sampai begini tebal ya. Lip gloss saya ini kok bisa berwarna ya. Saya nggak tahu bisa warna merah gitu. Lip gloss karena pecah bibir saya di sini. Kembali saudara-saudara, ini Ustadz Nuruddin ini, bagaimana cerita kosong itu ditambah-tambah oleh dia, dan saya tidak percaya. Dan mukjizat apa yang harus kamu jelaskan kepada kami, terutama orang Kristen ini, untuk percaya dengan cerita 1001 malam yang dibuat-buat seperti itu, saudaraku? Sekali lagi, saudara, bukan sama sekali meragukan cerita Anda, tetapi karena cerita ini diwariskan dari waktu ke waktu dengan kepandaian lisan lidah kamu, tanpa bukti loh. Kamu ngomong begini aja, ayat berapa, hadisnya nomor berapa untuk menceritakan itu semua. Bagaimana beliau membelah bulan itu, saksinya siapa waktu bulan itu dibelah, dan apa tujuannya, apa maksudnya, apa gunanya itu bulan dibelah. Apakah supaya ada yang bisa melewati bulan itu dari tengah-tengahnya? Sedangkan Musa membelah laut itu, walaupun kita tidak bisa membuktikan sekarang ini, tetapi yang namanya bangsa Israel ini selamat dari Mesir atas perjuangan Musa. Entah bagaimana itu membelah laut itu, tetapi yang jelas Laut Merah terbelah, dan Fir'aun yang mengejar mereka itu ditutup oleh laut yang sudah terbelah oleh Musa, dan orang Israel sudah sampai di seberang sana. Dan ketika mereka ada di tengah dan melihat itu jalan lurus dari sebelah sampai ke tepi yang sebelah sana, ada jalan, dan mereka memasuki itu. Fir'aun dan seluruh tentaranya, ketika Musa dan orang-orang ini sudah sampai di sana, air menutup Fir'aun dan tentaranya itu, tenggelam kelelep. Ya karena sekian detik, kalau mereka sudah sampai di dalam sana itu, kalau dalamnya laut itu katakan 30 meter ke bawah, orang sudah nggak bisa lagi untuk selamat ke atas sana. Nah, itulah mukjizat belah laut yang dilakukan oleh Musa dengan menutup, memukul laut itu. Musa diceritakan di dalam Quran, dan apalagi di dalam Alkitab. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Beda. Shalom teman-teman semuanya, Sampurasun, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, teman-teman. Sebelumnya saya izin intro dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang terus setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like, ataupun berkomentar agar channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, supaya saya terus semangat. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dengan cerita Al-Quran yang sepotong-sepotong dan tidak mampu menguraikan secara lengkap setiap cerita di dalam Alkitab. Dan ada cerita-cerita kosong yang dibuat oleh Quran itu, misalnya Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Bikinan siapa itu Ustaz? Ayo, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis oleh Alkitab dengan yang diubah dan dibuat-buat oleh Al-Quran. Nggak ada cerita Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrus. Raja Namrus itu nggak diketahui, tidak ada sejarahnya si Raja Namrus. Kalaupun mau mengatakan Nimrod, itu zamannya sebelum
Ibrahim. Dan nama ayah Ibrahim di dalam Al-Quran dengan di dalam Alkitab beda namanya bapaknya itu. Dan semua cerita-cerita yang begitu fantastis itu dikembalikan oleh Al-Quran dengan cerita yang luar biasa tentang pengorbanan yang dikorban, katanya dilecehkan itu di dalam Al-Quran, bahwa yang dikorbankan itu dimulai cerita Ismail, sedangkan Alkitab menulis dengan jelas nama Ishak, bukan Mael. Mael itu teman Ipin dan Upin dalam kartun Malaysia itu. Mael. Betul, kata si Ipin dan si Upin. Enggak, saudara. Saudara harus melengkapi narasi Anda setiap membuat video, karena akan celaka Anda sendiri dan akan membuat orang tidak percaya lagi dengan iman seperti itu, yaitu iman yang dibuat-buat, iman yang dikarang-karang, dan iman yang dirasionalisasikan oleh Anda. Sementara Anda berdebat dengan guru gembul. Guru gembul lebih rasional daripada apa yang Anda sampaikan, saudara Nuruddin, berulang kali. Dan bagaimana itu merasionalkan, bagaimana bisa tauhid itu dirasionalkan? Anda tetap akan kalah untuk melawan guru gembul dengan membawa pengikut Anda lebih banyak daripada guru gembul. Orang lebih rasional mengikuti guru gembul daripada pernyataan Anda. Nggak bisa, saudara-saudara. Dan ini saudara Nuruddin ini harus Anda itu kembali merasionalkan rasio Anda. Anda harus mengukur kembali berapa IQ Anda untuk sampai kepada kemampuan mempertahankan sebagai apologet Islam di zaman modern ini. Anda tidak bisa tanpa dalil dan tanpa data. Kalau sekedar itu adalah firman dari Allah, lalu Anda mengatakan bahwa itu adalah manusia mulia, pribadi yang mulia. Dimulia dari apa? Manusia mulianya Muhammad itu. Dari mana Anda mengatakan beliau mulia? Nggak bisa. Cukup dengan satu kata Anda sudah tersungkur untuk mengatakan kemuliaan dia. Apanya yang mulia? Oke, beliau memang mulia. Tetapi mulianya ini dia menginginkan menantunya sampai diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Setelah itu dia kawinin, dia tidurin tanpa wali dan saksi, dan dia bermain ayun-ayun di atas perut menantunya tanpa perkawinan yang sah. Hanya mengatakan di dalam surah ke-33 ayat 37, kami mengawinkan kamu dengan dia. Saksinya siapa? Jibril. Semuanya itu makhluk halus semuanya. Tidak dikenal oleh sejarah siapa Allah itu dan Jibril itu siapa. Segampang itu. Segampang itu untuk mengatakan saya telah kawin dengan dia. Bisa dong untuk membawa cerita ini untuk diterapkan di zaman modern sekarang ini. Bahwa apa? Kita bawa perempuan ke hotel. Ya kan? Kita bawa perempuan ke hotel. Allah telah mengawinkan aku dengan kamu. Saksinya adalah Jibril. Bisa. Dan betapa banyaknya itu. Dan akan menjadi perkawinan yang viral. Silahkan aja Anda membawa istri orang sekalipun. Walaupun tidak diceraikan oleh suaminya. Tetapi Anda boleh menggunakan itu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 37. Ada teladan dan ada contoh. Itukah yang Anda katakan sebagai manusia mulia? Nuruddin itu mulia kan? Oke, dia mulia. Oke, dia mulia. Atau dia di umur 54 tahun dia kawin dengan anak kecil umur 6 tahun. Dan itu mutawatir. Anda sebagai pelajar, mahasiswa yang kuliah di Kairo, Anda harus mempertanggungjawabkan itu.
Jangan seperti akal-akalan dari para debator seperti Zuma, Unirifa, Kainama, Donditan. Jangan seperti itu. Anda harus tampil smart dan Anda harus tampil sebagai orang yang mampu merasionalkan ajaran agama itu. Jangan masuk seperti ranah yang dilakukan oleh Zuma yang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi saya berharap bahwa akan tampil nanti Anda sebagai Muhammad Nuruddin, anak muda yang begitu cakap sekali di dalam berbicara dan smart di dalam berbicara, untuk mengulangi lagi video-video Anda. Dan jangan sampai ketahuan oleh saya. Saya terlalu rasional untuk menjelaskan apapun yang berkaitan agama kamu. Karena itu agama saya yang dulu dan saya orang Muhammadiyah. Maaf, saya orang Muhammadiyah. Kalau nggak ketemu sesuatu yang rasional, saya belum bisa tidur. Bayangkan sekarang saya sudah ada di jam berapa nanti, ini di Philadelphia. Dan saya bisa membuktikan kepada Anda, saya tetap ada di mana-mana. Bahwa saya di Philadelphia, malam kayak begini tuh, saya nggak bisa tidur gara-gara video kamu. Kenapa? Rasional saya harus mengulangi lagi, membaca ulang, meneliti ulang perkataan Anda. Kalaupun Anda mengatakan bahwa Quran itu adalah mukjizat, apa yang mukjizat semuanya palsu. Pengajaran-pengajaran yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu Anda mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat, dari mana mukjizatnya Quran? Sementara Quran ini penuh dengan kefalsuan, kekacauan cara berpikir, mimpi-mimpi kosong, dongeng-dongeng nenek moyang. Itu kan perkataan nenek moyang, loh. Lalu apa ajaran dan sumbangan terbesar bagi kitab suci kamu itu, bagi kemajuan bangsa? Nggak ada kayaknya. Hah? Apa sumbangan Dulpomeng itu ya, bagi kemajuan dunia? Saya katakan nol. Tidak ada sumbangan. Nah, bagaimana sekarang ini kemajuan-kemajuan dan memperbaiki narasi Anda? Narasi Anda itu perlu diperbaiki dengan menyunting ulang dan mengubah cara Anda berpikir agar tidak tampak bahwa Anda adalah memamah biak ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama gombal-gambol terdahulu itu, yang historis, yang tidak logik. Hanya dengan mengatakan dari Allah yang benar, dari seorang nabi yang memang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong apanya? Penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan kebohongan. Janji begini kepada orang Yahudi, janji begini kepada orang Nasrani, dan diadu domba antara satu dengan yang lain. Adu domba semua yang diajarkan oleh Nabi Anda. Maka cukuplah bagi saya untuk tidak mempercayainya sampai sekarang ini. Dari umur 40 tahun dan hampir 20 tahun, saya melakukan kaji ulang dari berbagai segi, dari materi, benar secara materi, benar secara peristiwa, benar secara saksi-saksi. Apakah ada saksi yang melihat? Dan kajian historis dari turun-temurun, orang-orang yang mengajar itu dari waktu ke waktu. Minimal 4 hal inilah yang harus saya lakukan setiap perkataan-perkataan itu. Dan saya bersyukur, saya tinggal membuka hadis-hadis itu. Lalu di manakah ustadz-ustadz yang jelas, ustadz-ustadz yang benar di dalam cara berpikirnya? Saya lebih suka Ar-Razi, Ustadz Ar-Razi daripada Anda. Ar-Razi akui semuanya, tetapi Anda ketinggalan zaman di dalam olah pikir Anda, dan untuk memasukkan setiap cerita Anda logis tidak, ternyata tidak logis. Itu harus Anda tahu, saudara, supaya tidak main-main dengan agama dan keyakinan ini. Tidak dipermalukan oleh anak cucu kita yang akan datang. Jadi begitu, saudara. Saya nggak tahu apakah Anda sudah punya anak atau tidak, dengan istri Anda sekalipun.
Tolong diperbaiki pola pikir Anda, ya. Kan Muhammad itu sudah tervalidasi kenabiannya, bukan hanya diklaim sebagai nabi, tapi beliau sudah terbukti sebagai nabi, maka sebagai konsekuensi logisnya, lihat, konsekuensi logisnya, semua yang beliau kabarkan itu sudah pasti benar. Karena nabi tidak mungkin berbohong. Nabi kan utusan Tuhan, Tuhan tidak mungkin berbohong. Berarti kalau nabi mengabarkan ada surga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, dan semacamnya, pasti yang dikatakan nabi itu benar. Dan ini masuk akal. Stop, masuk akal kakek lo. Bagaimana surga yang diceritakan oleh Nabi kamu itu penuh lendir. Dan bagaimana harus melayani 72 bidadari setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memenangkan, bahkan kata kanjeng Nabi itu, barang siapa yang bisa memutuskan leher orang Yahudi, satu Yahudi dan satu Nasrani, masuk surga dilayani oleh 72 bidadari yang cantiknya tidak pernah lahir di muka bumi ini. Nanti hanya adanya di surga nanti. Begitu cantiknya itu cewek. Nanti cewek itu nggak ada celana dalam, BH nggak ada. Nggak ada. Iya, pakaian transparan semua. Maka paling laku itu adalah pakaian transparan. Nah, berkaitan dengan neraka, katanya Allah yang menyesatkan saya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Nah, kalau saya disesatkan oleh Allah, lalu saya masuk neraka, kurang ajar Allah SWT. Allah kurang ajar. Dia sengaja menyesatkan saya, sehingga tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepada saya. Maka saya akan maki-maki. Saya akan siapkan bom. Saya akan siapkan BOM untuk saya bertemu dengan Allah nanti. Saya akan marah. Lu yang menyesatkan gua. Lu yang menyesatkan gua. Sekarang saya bawa ini bahan seperti yang dilakukan oleh Amrozi kepada orang di Bali sana. Saya lempar. Tuh. Rasain Allah. Oke, ada. Tetapi konsekuensi dari apa yang diajarkan, bahwa ternyata saya masuk Kristen itu sengaja dilakukan oleh Allah. Ayo saudara, Allah sengaja melakukan penyesatan terhadap saya. Apalagi tadi yang terlintas, saya mau menghabisi cara pikir Anda yang cetek, yang rendah, yang enggak tervalidasi. Kamu bilang Nabi tervalidasi. Enggak ada Nabi dari Arab. Tidak pernah ada Nabi dari Arab. Satu-satunya Nabi dari Arab, Nabi kamu itu. Den. Norodden. Nabi dari Arab. Jangan on banget. Dan kalau saya berdebat tentang siapa Nabi itu, kalah. Nggak bisa, nggak mampu mereka membuktikan kenabian Nabi Allah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Validasi itu apa? Harus dilihat dari sejarah para nabi. Harus dilihat apa yang diajarkan oleh dia. Sesuai nggak dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Apakah muter-muter batu hitam itu pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu? Enggak. Itu tervalidasi. Bukan hanya cerita doang. Dari mana Anda mengatakan tervalidasi? Siapa yang melakukan validasi itu? Ulama mana? Pengajarannya kacau balau semuanya. Antara satu buku dengan buku yang lain, antara Quran dengan apa yang diceritakan dalam hadis, semua nggak masuk akal. Itulah sebabnya saya harus membantah supaya video-video di sini nih bukan untuk memperbodoh orang bodoh ini. Mari kita waras di dalam beragama. Mari kita pikirkan dulu setiap apa yang diucapkan oleh Somad ataupun apa yang diucapkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Karena mereka
sudah kewalahan untuk mengatasi saya. Mereka nggak bisa membuat lagi tandingan jawaban terhadap apa yang saya katakan ini. Anda nggak bisa mengambil memotong video saya ini untuk melawan setiap apa yang dikatakan. Maka pantaslah ya tokoh-tokoh muslim ini membayar polisi untuk menghabisi saya. Kalau saya masih punya waktu 10 tahun yang akan datang, tentu ini ancaman yang memalukan. Memalukan. Jadi emang ini YouTube ini, multimedia ini, medsos ini, waduh, cukup menelanjangi seluruh kebobrokan ajaran-ajaran dongeng-dongeng yang dilakukan oleh Abu Nawas. Cerita 1001 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, haleluya. Sebentar dulu. Tanya itu Muhammad. Sebentar dulu Ustadz, jangan ngomong dulu kamu. Karena saya sedang menyiapkan apa namanya ini? Saya sedang menyiapkan bukan masalah tahlilannya Ustadz, tapi bagaimana kita agar memperbaiki citra hubungan NU dan Muhammadiyah. Oh ini dia, sorry. Ya. Haleluya. Salam. Benar. Saya harus menanggapi ada upaya sesat yang dilakukan oleh UAS tentang Muhammadiyah. Karena saya adalah kader Muhammadiyah, bertanggung jawab. Walaupun sekarang orang Kristen, saya adalah sudah menjadi Kristen, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab saya agar akidah Muhammadiyah ini lurus. Nah, ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis oleh orang semacam Ustadz Adi Hidayat di dalam memberikan penerangan apa bedanya NU dan Muhammadiyah. Hanya dibaca tahlil dan tahlilan. Tetapi disitulah upaya sesat yang dilakukan Adi Hidayat ini, saudara-saudara, seolah-olah dia tidak melihat masalah tahlilan itu sebagai praktek bid'ah, sebagai praktek subhat baru di dalam Islam. Karena memang tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Islam apapun mengakui itu. Islam yang bahkan sesat sekalipun itu benar, itulah yang disebut tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Tetapi tahlilan yang dimaksudkan oleh Anda untuk diselaraskan, apakah tahlilan itu yang dimaksud, yaitu melakukan tahlilan di rumah orang yang kenduri, di rumah orang yang baru meninggal dunia, ataupun doa-doa tertentu yang diadakan di rumah-rumah orang yang sedang melaksanakan tahlilan itu. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu oke. Itu yang diajarkan oleh kanjeng Anda, itu bukan masalah. Tetapi dikatakan menjadi bid'ah, tidak boleh dilakukan apabila itu dilakukan pada waktu orang meninggal dunia atau yasina. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harakatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasaba rajulu asabu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat. Mana tadi? Sehingga tak goyah. Harakatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasabah,
Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik ya Tuhan nafsun mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilun. Dan ternyata Kiai Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu. Nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi yang dipermasalahkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah praktek model baru tentang tahlilan itu sendiri, di mana tahlilan ini awal mula karena orang-orang waktu itu Islamnya baru dan juga banyak orang Hindu masuk Islam, dan orang-orang tokoh-tokoh Hindu ini kepingin kalau nanti meninggal ditahlilin, maka dimulailah acara ibadah tahlilan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tokoh-tokoh Hindu yang baru bertobat masuk Islam ini minta supaya nanti kalau dia meninggal diacarain, dibikin upacara tahlilan itu, Ustaz. Itulah yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan masalah tahlilan ini bunyinya begini, bukan. Tetapi keinginan-keinginan dari tokoh-tokoh Hindu yang baru masuk Islam sekitar hampir 500 tahun yang lalu, itu kepingin agar nanti kalau meninggal dunia ditahlilin, karena ada ucapan Kanjeng, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah masuk surga. Orang-orang Hindu yang baru masuk Islam ini dan tokoh-tokohnya termasuk adalah pendeta-pendeta Hindu yang baru masuk Islam ini kepingin diakhirin agar di rumahnya nanti diadakan tahlilan. Lihat sejarah-sejarah itu, Ustaz. Jangan sampai keblinger Anda ini itu ingin memajukan, menyatukan Muhammadiyah dan NU. Tidak akan bisa. Ini saya berbicara sebagai kader Muhammadiyah yang memang belajar khusus dan mendapat beasiswa dari Muhammadiyah untuk sekolah dan mengkaji pendalaman ilmu dasar-dasar keislaman itu. Sekarang saya benar-benar berbicara sebagai kader Muhammadiyah, bukan sebagai pendeta ataupun mantan muslim, bukan. Saya tulus murni menyampaikan ini agar anak muda Muhammadiyah jangan tertipu oleh ustadz semacam itu yang mau menggeruskan, mau mengikis dasar-dasar iman orang Muhammadiyah. Jadi jangan mau. NU ya tetap NU, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Tapi ya kalau dihitung-hitung sebagai orang Kristen, ya biarin aja. Ya mau menyatu Muhammadiyah dan NU, ya tetap aja nggak akan menyatu sampai hari kiamat. Kenapa? Karena saling mengklaim bahwa dialah ahlu sunnah wal jamaah, dialah yang dijanjikan masuk surga. Kata orang NU, Muhammadiyah sesat. Kata Muhammadiyah, NU itu sesat. Nah sekarang Adi Hidayat berada di mana? Anda di Muhammadiyah atau di NU? Anda kan pernah sekolah di Muhammadiyah, tetapi Anda secara akidah ya NU. Ini lucunya, sehingga di dalam penjelasan video tadi sengaja saya potong saudara-saudara, karena video ini adalah video untuk Muslim Muhammadiyah sekaligus, karena banyak yang menonton saya ini adalah Muslim Muhammadiyah. Nah, kembali lagi kepada permasalahan tadi, termasuk yasinan, tahlilan, maulud Nabi, Isra Mi'raj, itu tidak ada di dalamnya. Itu kegiatan-kegiatan ibadah yang dibuat-buat untuk memperingati maulud Nabi, kemudian Isra Mi'raj, kemudian apalah nuzulul Quran dan sebagainya. Itu Muhammadiyah tidak perlu melakukan itu. Makanya di Muhammadiyah itu lebih maju Muhammadiyah daripada Nahdlatul Ulama dalam segala hal. Dan sekarang Muhammadiyah telah memiliki tidak kurang dari
ya 1.000 triliun harta kekayaan Muhammadiyah itu sekarang. Karena begitu kayanya. Muhammadiyah tidak mau ribut dengan undang-undang, hukum-hukum, tidak mau ribut dengan perayaan-perayaan. Itu buang-buang waktu bagi Muhammadiyah. Bagaimana agar kader-kader Muhammadiyah itu tumbuh cerdas dan pandai. Tidak ribut seperti Somad ataupun Hidayat ataupun ya Gus Baha. Memang kajian Gus Baha itu juga bagus, dalam sekali. Kalau ada Hidayat pembahasannya ya tentang sholat doang. Bagaimana wudhu yang benar. Kenapa? Karena wudhu salah ya sholat juga salah. Sampai begitu kerasnya tekanan bahasa yang digunakan oleh Adi Hidayat ini. Karena termasuk kepandaian. Tidak ada kader Muhammadiyah yang selevel dengan Adi Hidayat. Enggak ada. Di dalam penguasaan pemahaman kitab kuningnya, pemahaman tentang asal usul hukum dan perbandingan hukum, yaitu madhab, perbandingan madhab satu dengan madhab yang lain, itu lebih pintar Adi Hidayat daripada kader pimpinan pusat Muhammadiyah sekalipun. Tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan berpikir, kemajuan kesehatan, kemajuan pendidikan, maksudnya pengorganisasian sekolah-sekolah sampai kepada universitas, itu tidak ada yang mengalahkan Muhammadiyah di tataran organisasi Islam di Indonesia. Nggak ada yang mengalahkan Muhammadiyah. Kenapa? Konsisten dan tidak ribut masalah hurufiah tadi, yaitu masalah perayaan-perayaan. Karena saya memulai dari tahlilan menegur Adi Hidayat yang masa bodoh dengan perbedaan tahlilannya orang NU dengan Muhammadiyah. Adi Hidayat menginginkan agar tahlilan itu samain aja. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan tahlilannya orang NU dengan Muhammadiyah dengan memainkan istilah dan kata-kata tadi. Jadi maaf ya Adi Hidayat, agar Anda koreksi diri di dalam mengajar bahwa akidah Muhammadiyah itu tidak akan digeruskan oleh cara pikir Anda. Karena saya akan tetap membela Muhammadiyah. Saya tidak mau untuk menjatuhkan Muhammadiyah dalam hal doktrin-doktrin yang diajarkan. Apalagi Muhammadiyah mempunyai majelis tarjih, yaitu sebuah kelompok ulama dan pemimpin yang faqahu fiddin, yaitu mereka yang mendalam pemahaman syariat agamanya itu, lalu mengeluarkan dalil-dalil yang kuat untuk dicerahkan, diberikan solusi bagi masyarakat terhadap permasalahan yang muncul pada waktu itu. Muhammadiyah di dalam hal KB, bagaimana hukumnya? Muhammadiyah sudah membuat ketetapan-ketetapan majelis tarjih, sehingga orang Muhammadiyah di seluruh Indonesia akan tetap patuh dengan keputusan majelis tarjih dalam berbagai macam masalah. Bolehkah orang Muhammadiyah ber-KB? Itu kan pertanyaannya. Karena itu yang diharapkan oleh oleh pemerintah, memberikan jawaban kepada warga Muhammadiyah sehingga dia tidak terombang-ambing. Justru banyak orang Nahdlatul Ulama yang masuk Muhammadiyah, dan saya jamin tidak ada orang Muhammadiyah yang masuk NU. Kenapa? Karena cara mengambil hukum itu sudah ditetapkan oleh majelis tarjih Muhammadiyah. Memang di sana di NU mengikuti juga, karena lebih dulu Muhammadiyah berdiri 1912 Muhammadiyah berdiri, baru muncul Desember 1926 NU kemudian. Jadi di dalam aturan majelis tarjih ataupun bagaimana membahas hukum-hukum Islam untuk diterapkan, untuk diberikan kepada pengikut anggota Muhammadiyah,
itu lebih bagus Muhammadiyah daripada NU. Sekali lagi ini bukan untuk menimbulkan subhat baru, tetapi memberikan penjelasan agar ada hidayat, berhati-hati dalam berbicara. Karena saya dan teman-teman saya di seluruh Indonesia yang satu letting kuliah dengan saya, pasti dia setuju dengan penjelasan ini, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Jadi ini ulasan saya yang berkaitan dengan penjelasan sesat dari Ustadz tersebut. Kiranya untuk teman-temanku, terutama kader pimpinan Muhammadiyah. Salam teman-teman semua, Sampurasun, selamat sore di Indonesia menjelang malam. Itulah tadi teman-teman cuplikan atau tayangan di video yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat serta pengetahuan, dan saya ucapkan kepada para penonton, follower setia di channel ini yang telah membantu mensubscribe, menonton di channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga dari video yang telah disampaikan memberikan manfaat. Baik teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.